berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Dalam keadaan sehat dan bersuka cita, itulah harapan kita semua. Hari ini kita akan kembali menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita membawa semua pergumulan beban berat kita kepada Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan akan menolong kita untuk mengalami kelegaan. Karena Yesus Kristus telah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dengan pujian kita, penyembahan kita, sebab Dia layak menerima segala keagungan dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan kurban Kristus, dan kami sangat percaya Engkau berkenan menerima pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Engkau layak menerima segala keagungan dalam hidup kami, kemuliaan dalam hidup kami. Kami juga membawa segala pergumulan beban berat kami karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang peduli, Bapa yang siap untuk menolong kami melewati berbagai pergumulan hidup dalam anugerah yang memberi kami kemenangan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah di dalam-Mu Yesus. Tak akan goyah hati kami melekat kepada-Mu, sebab Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami rindukan. Yesus, Kau yang selalu ada bersama kami di dalam
hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu, kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, kami berserah. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita menikmati anugerah yang luar biasa. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Tuhan membebaskan kita, tidak hanya dari perbudakan dosa, dari dominasi iblis, tetapi juga dengan berbagai hal yang membebani hidup kita, yang berpusat kepada manusia kita, sisi kemanusiaan kita, yang membuat kita seringkali justru terlalu berpusat pada diri sendiri dan keluar dari kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin kita alami kebebasan, tetapi memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang yang menyandang nama sebagai orang Kristen, hidupnya masih diperbudak oleh banyak hal dalam hidup mereka. Kita akan sharing malam hari ini tentang hal itu. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mestinya mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Tetapi mungkin kita sharing dulu, mungkin ada yang mau berbagi dulu. Realitanya seperti apa sih kehidupan orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus Kristus? Mungkin masih ada juga yang belum sungguh-sungguh alami kemerdekaan. Iya Pak, begini Pak, ada beberapa sih orang yang saya kenal, itu dia masih aja, ya orang Kristen ya Pak ya, yang masih aja kehidupannya tuh jatuh bangun dalam dosa-dosa yang sama berulang kali. Gimana tuh Pak? Ya itu seperti kebanyakan orang ya, orang suka dengan lagu saja kan suka bernostalgia. Jadi menikmati apa yang dia dulu sukai ya. Mestinya tidak seperti itu, karena memang kita di dalam Kristus, kita itu diposisikan sebagai orang yang merdeka. Dalam posisi yang baru sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, ada perubahan status, ada perubahan posisi. Bukan lagi orang yang diperbudak dosa, bukan lagi orang yang harus dimurkai oleh Allah, tetapi sebagai orang yang sudah
dibebaskan dari perbudakan dosa, sebagai orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, bahkan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi sebuah hubungan yang baru, status yang baru di hadapan Tuhan. Tetapi memang ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus, kita mengalami anugerah, posisi yang baru, status yang baru. Ada konflik di dalam batin kita, di dalam hidup kita. Dan konflik batin itu kadang-kadang menjadi tekanan tersendiri dan kita bisa gagal. Tetapi bukan berarti itu membuat kita, status kita berubah. Tidak, status kita tetap sebagai orang yang merdeka. Tetapi kita gagal menjalani kehidupan kita sebagai orang yang merdeka. Karena gagal, makanya kembali ke dosa yang lama. Sebab dosa yang baru belum pengalaman. Dosa yang lama udah terbiasa gitu. Makanya jatuh lagi pada dosa yang lama begitu. Tapi mestinya nggak seperti itu. Itu kehilangan anugerah yang begitu besar dalam Kristus. Kalau orang jatuh bangun di dosa, itu saja. Dosa yang baru juga salah juga. Kehilangan sesuatu yang bernilai sebagai orang percaya. Nah sekarang Pak, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus itu? Ada ayat yang menolong kita mendapatkan wawasan rohani dari hal itu. Dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 1 itu menolong kita prinsip hidup, bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu sudah memerdekakan kita. Dasarnya bukan karena kita kuat, kita hebat, kita bisa lepas sendiri dari ikatan dosa. Betapa kita sering punya pengalaman, kita ingin melepaskan diri dari dosa yang sudah memperbudak kita sekian lama. Kadang-kadang kita menjadi putus asa, kita menjadi frustasi. Karena kita tetap kembali lagi ke dosa itu, kembali lagi ke dosa itu. Itu dialami oleh banyak orang. Bahkan Rasul Paulus pun berkata dia ingin lakukan yang baik. Ternyata yang tidak baik yang dia lakukan itu masih bisa gagal. Makanya keyakinan kita sebagai orang yang merdeka itu bukan didasarkan usaha dan kekuatan kita. Keyakinan kita dasarnya adalah penebusan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Percaya bahwa ketika Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai, itu berarti sudah membayar lunas semua dosa-dosa yang mengikat kita, dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini yang memperbudak hidup kita. Itu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Status kita bukan lagi orang yang harus dimurkai akibat dosa kita. Kita diposisikan sebagai orang yang benar, dapat kasih karunia Allah, merdeka terhadap dosa. Amin. Itu yang harus kita yakini. Kita punya status yang baru. Coba bayangkan kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Kalau ada sebagian suku atau sebagian masyarakat Indonesia nggak yakin tuh kita sudah merdeka. Karena di masa itu kan tidak seperti sekarang ya. Dalam waktu sekejap semua langsung tahu. Ketika Bung Karno menegaskan, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang tahu kan baru sedikit orang. Mungkin di pulau-pulau tertentu mereka masih berpikir mereka masih dijajah oleh Belanda. Karena mereka nggak yakin sudah merdeka, mereka punya status bahwa kita sebagai bangsa sudah punya status sebagai orang yang merdeka, makanya mereka masih membiarkan dijajah, diperbudak, diatur oleh Belanda. Tetapi bagi orang yang tahu bahwa kita sudah merdeka, maka mereka tidak mau lagi dijajah. Pasti akan melawan, tidak mau lagi diperbudak oleh penjajah. Nah, kalau kita yakin bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, maka kita tidak akan membiarkan ada dosa apapun memperbudak kita lagi.
Ya. Kemudian dikatakan di ayat 1 tadi ya, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh berarti itu sebuah sikap, bahwa bersikaplah sebagai orang yang merdeka. Jangan bersikap sebagai orang yang diperbudak oleh dosa. Kalau sikapnya itu sudah, aku mampu atau enggak ya, aku bisa keluar atau enggak, itu kan sikap orang yang masih mental terjajah. Enggak yakin dia sudah merdeka. Kalau kita yakin kita sudah merdeka, kita punya sikap yang gagah berani, tegak berdiri. Aku itu orang yang sudah merdeka. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak akan biarkan hidup kita dijajah lagi oleh dosa. Kalau kita baca Roma pasal 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita memandang hidup kita? Pandanglah hidupmu sebagai orang merdeka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang bergabung dengan Raise and God saat ini, saudara mungkin menjadi frustasi karena kok nggak bisa ya bebas dari ikatan dosa. Saudara menjadi frustasi dengan dosa yang begitu memperbudak hidupmu. Tidak hanya saudara perlu tegaskan lagi imanmu, keyakinanmu bahwa di dalam Yesus Kristus, saudara adalah orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tetapi juga lihat dirimu. Demikianlah kita memandangnya, bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Amin. Jadi pandang dirimu itu sudah orang yang mati terhadap dosa. Jadi orang yang nggak tertarik lagi, orang yang nggak berminat lagi. Jangan sebagai orang yang sangat berminat. Jadi kalau ada marketing dosa datang ke kita, menawari kita, mengajak kita untuk juga mengkonsumsi dosa, katakan aku nggak berminat lagi. Aku tidak tertarik lagi karena memang itu bukan konsumsiku itu. Aku nggak bisa lagi. Kita harus punya sikap yang tegas. Aku sudah mati terhadap dosa. Lihat dirimu sebagai orang yang seperti itu dan berdiri tegak dalam posisi itu. Kalau tidak, kita akan mudah tertarik lagi dan diombang-ambingkan dengan berbagai macam godaan. Akhirnya kita kompromi pertama dengan dosa kecil. Padahal tidak ada yang namanya dosa kecil. Dosa sekecil apapun, kalau kita biarkan untuk menguasai hidup kita, maka dosa itu akan menjadi sangat besar dan menghancurkan hidupmu. Harus tegas, posisi kita di mana terhadap dosa. Dan yang ketiga, ayat yang ke-13. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka, tetapi bukan sekedar untuk diri kita sendiri ternyata, untuk hal yang sangat mulia dalam hidup ini. Saudara, jangan memakai kemerdekaan itu menjadi sebuah pembenaran terhadap dosa. Saya ketemu beberapa orang Kristen yang main-main dengan dosa. Ketika diingatkan jawabannya dengan enteng berkata, kan Yesus sudah menebus aku di atas kayu salib. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Jadi nggak apa-apalah dosa-dosa sedikit. Nanti setelah itu sebentar aja dinikmati, ngaku dosa lagi, Tuhan ampuni. Itu pelecehan terhadap korban Kristus. Itu penghinaan terhadap korban Kristus. Karena untuk penebusan dosa kita, taruhannya adalah nyawa Yesus Kristus. Itu bukan harga yang murah. Korban Kristus itu bukan murahan. Itu sangat mahal sekali. Tidak pantas bagi kita menyia-nyiakan dan mempermainkan. Sehingga ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita kembali memainkan status sebagai orang merdeka untuk main-main dengan dosa. Penghinaan terhadap korban Kristus. Jangan pakai kemerdekaanmu untuk berbuat dosa.
Tetapi justru dalam kemerdekaan itu, saudara persembahkan hidupmu untuk memenangkan dunia ini. Tadi di Roma 6, saya bacakan yang ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebagai orang merdeka, mari kita persembahkan anggota tubuh kita. Kalau dulu kita pakai anggota tubuh kita pakai tubuh kita untuk lakukan dosa, untuk melakukan hal-hal yang najis, yang menjijikkan di mata Tuhan, yang jahat, yang membuat banyak orang menderita jadi korban karena kejahatan kita. Tetapi karena kita sudah jadi orang merdeka, Yesus Kristus sudah memerdekakan hidup kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Biarlah sekarang kita persembahkan anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Sehingga melalui hidup kita, melalui anggota tubuh kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi orang yang bebas lakukan kebenaran. Kita menjadi orang yang bebas lakukan kebaikan. Kalau kita baca kembali tadi yang Galatia pasal 5 ayat 13 tadi kan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih, oleh kasih. Saudara-saudara, oleh kasih Tuhan berkorban, mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita dalam posisi sebagai orang yang merdeka, orang yang benar di hadapan Allah. Amen. Dengan kasih juga, biarlah kita menjadi orang yang merdeka untuk menyatakan kasih kepada banyak orang, menyatakan kebenaran dan kebaikan kepada banyak orang. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya merdeka, dia akan banyak berbuat kasih kepada orang lain. Dia akan banyak berbuat baik kepada orang lain. Dia akan banyak melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang merdeka. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bergumul dengan perbudakan dosa, saudara merasa terpenjara dengan dosa, saudara merasa tidak berdaya. Yang pertama, yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus sudah memerdekakan engkau dari ikatan dosa, dari belenggu dosa. Saudara sudah dipindahkan dari perbudakan dosa dalam posisi sebagai orang yang benar di hadapan Allah, bahkan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, berdiri teguh dalam posisi itu. Jangan lihat dirimu lagi sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang masih diperdaya dengan dosa. Lihat dirimu sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa. Orang yang sudah terpisah dari dosa. Sehingga ketika saudara mengalami godaan, mengalami pencobaan, ambil posisi yang benar. Supaya saudara tidak mudah kompromi dan tidak mudah larut dalam dosa. Dan yang ketiga, jangan pakai kemerdekaan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan lebih banyak dosa, mencari pembenaran atas dosa-dosamu. Tetapi serahkan anggota tubuhmu menjadi senjata-senjata kebenaran Allah yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang menyatakan kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan pujian, dengan ucapan syukur yang luar biasa. Karena di dalam Yesus Kristus, kami diposisikan sebagai orang-orang yang baru, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, dari kekuatan dan dominasi iblis. Kami adalah orang-orang yang di bawah otoritas ilahi dalam kuasa kebenaran, dalam kuasa kasih Kristus yang luar biasa. Dalam posisi seperti ini Bapa, biarlah kami tetap berdiri teguh, tidak mudah tergoda dengan perbuatan dosa, pencobaan-pencobaan yang akan menarik kami di dalam dosa. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang bergabung dengan kami saat ini, hidup mereka terpenjara dengan dosa,
dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Hidup mereka diperbudak oleh dosa tertentu, membuat mereka menjadi menderita, membuat mereka menjadi sengsara, dan mereka berjuang untuk melepaskan diri dari dosanya. Mereka tidak mampu, bahkan mereka menjadi menyerah, mereka menjadi frustasi, mereka merasa tidak berdaya. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus saat ini menjamah hidup mereka. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa penebusan Kristus, itu mereka alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tertindas, orang-orang yang diperbudak oleh dosa, oleh kuasa nama Yesus Kristus, mereka boleh mengalami kebebasan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi orang yang baru, orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Tuhan beri keteguhan hati kepada setiap anak-anak-Mu, agar mereka terus berdiri tegak, apapun godaan, apapun situasinya. Mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Walaupun ada godaan-godaan untuk menyimpang, godaan-godaan yang menawarkan begitu banyak kemudahan, begitu banyak kenikmatan yang ditawarkan kepada mereka di lingkungan pekerjaan mereka, di lingkungan masyarakat, dimanapun mereka berada, mereka berani bersikap tegas bahwa mereka berdiri tegak sebagai orang yang sudah merdeka, sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa. Dan kami persembahkan anggota-anggota tubuh kami, bukan lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, senjata kejahatan, senjata dosa, tetapi kami persembahkan anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Bapa, pakai kami, melalui hidup kami, kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Melalui kehadiran kami, orang boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami. Sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan. Biarlah sebagai bangsa yang merdeka, bangsa ini terus berdiri tegak sebagai bangsa yang bisa mandiri dalam segala sesuatu, yang bisa membangun dirinya dengan cara yang benar. Hari demi hari bangsa ini semakin sejahtera, semakin diberkati Tuhan, semakin berlimpah dengan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apapun yang saudara alami, percaya bahwa kalau saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi jalan keluar. Kalau saudara membutuhkan sahabat doa, dukungan doa, saudara juga boleh menghubungi kami. Saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar saudara, dan tim doa kami akan berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kalau saudara juga ingin sharing atau ingin menuliskan komentar, saudara boleh tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.